Oke, selamat malam Bang Deo. Mungkin terkait dengan Susno 2J yang menjadi saksi ahli di sidang PK Sakatatal, gimana nih tanggapan? Susno 2J menjadi saksi ahli di sidang PK Sakatatal. Udah bener itu kan, beliau dijadikan saksi ahli ya. Cuman kan kita nggak tahu ini keahliannya apa nih Pak Susno nih. Tapi kalau ahli di penyidikan memang dulu pernah jadi Kabarreskrim ya. Jadi tentunya itu karena kan Pak Susno dari polisi, pensiun polisi, kemudian berpengalaman di penyidikan di wilayah Kabarreskrim kan. Sebagai Kabarreskrim tentunya dia saksi ahli dalam soal bagaimana menyidik gitu kan. Jadi itu yang dikedepankan saksi ahlinya dia. Kalau ahli lain kan kita belum tahu, tapi kalau untuk penyidikan ya mungkin keahliannya di situ, di dalam penyidikan saja. Cuman apakah sudah tepat menjadi saksi ahli kita belum tahu, karena biasanya kan saksi ahli itu orang-orang yang akademisi, yang ahli di bidangnya berdasarkan keilmuan. Nah, apakah Pak Susno 2J menjadi ahli karena keilmuannya? Ya itu nanti bisa dicerna di kemarin itu kan di pengadilan. Tapi yang jelas ya tentunya karena dia berpengalaman dalam penyidikan. Apakah sudah pantas jadi saksi ahli kita juga belum tahu. Yang tahu tentu hakim, karena hakim nanti yang memutuskan kan. Ini kan di ketua pengadilan waktu PK, sidang PK kan dia diterima sebagai saksi ahli, berarti kan dianggap ahli gitu. Berarti bisa dibilang dari pihak Sakatatal ini memilih untuk Susno 2J ini bisa dibilang tepat ya Bang? Ya kalau menguntungkan buat Sakatata ya tepat. Jadi kalau menguntungkan buat Sakatata tepat. Nah kemudian disebut saksi ahli kalau diaminkan juga oleh hakim di persidangan PK ya sudah, berarti dianggap saksi ahli. Nah terkait dengan Susno 2J kan menjadi saksi ahli ketika itu dia kan lapar gitu, pengen memakan empal, diantar sama salah satu Kapolres Konoha ini. Nah habis itu kan ternyata yang mengantarnya ini diperiksa oleh Kapolres Konoha inisial R. Mungkin gimana sih tanggapannya Bang? Sebenarnya dalam struktur kepolisian itu bukan memeriksa, itu juga bukan interogasi. Jadi ada bawahan ditanya sama pimpinan ya biasa aja, karena setiap kegiatan bawahan selalu ditanya oleh pimpinan. Jadi kalau bagi kami ini adalah posisi netral. Memang tugasnya pimpinan yang menanya kepada bawahan apa yang terjadi di sana. Kalau Bimas apa yang terjadi di lingkungan sana. Nah, itu pasti diinterogasi, ditanya-tanya. Kenapa? Karena nanti pimpinan juga akan membuat laporan kepada pimpinan yang lebih tinggi. Jadi ya mungkin bukan diperiksa. Ini adalah prosedur standar di kepolisian, di mana kalau ada seorang polisi yang bertugas di lapangan tentunya kan harus melapor. Lapornya bisa ke atasan langsung. Ya misalnya kalau dia sebagai brigadir, lapornya mungkin kepada Ibda itu, kepada atasannya kan begitu, seterusnya kepada komandannya. Dan memang dimungkinkan komandan yang lebih tinggi langsung bertanya. Misalnya Kapolres bertanya kepada anggotanya. Kan semua di Polres itu anggota kepolisian adalah pimpinannya Kapolres. Jadi boleh bertanya Kapolres, boleh menginterogasi, boleh memeriksa juga. Apa sih yang terjadi? Kan Kapolres juga kan perlu tahu juga apa yang terjadi, apa yang diomongkan kan begitu. Seperti itu. Jadi kita anggapannya netral dan ya biasa-biasa aja. Ya ini biasa, the rule-nya begitu. Justru kalau Kapolres nggak bertanya apa yang terjadi malah salah itu Kapolres, dia harus bertanya. Berarti gitu. Bisa dibilang Kapolres ini pengen mengetahui ya apa yang iya dong, tidak. Itu kewajiban pimpinan harus mengetahui apapun yang terjadi di lapangan supaya mendapatkan data sebanyak-banyaknya sehingga kompleks. Nah terkait dengan Pak Susno 2J yang kemudian merasa wah ini ditanya-tanya ini si pejabat polisi yang bareng Pak Susno. Ya ini kan pikiran sepihak dari Pak Susno 2J. Wajar juga beliau punya sentimen, punya penilaian apakah negatif, apalagi curiga, itu wajar-wajar juga. Jadi Pak Susno 2J dalam hal yang wajar dia mencurigai, tapi apa yang dikerjakan Kapolres juga hal yang wajar, dan kewajiban Kapolres untuk bertanya kepada bawahannya apa yang terjadi di lingkungannya.
Nah ini kan Susna 2J juga meminta kepada Kapolri untuk mencopot Kapolres Konoha inisial R ini. Untuk dicopot gimana tanggapannya Bang? Ya itu kan apa permintaannya Pak Susno itu juga bisa ditolak sama Kapolri, karena kan biar bagaimana setiap penunjukan pejabat itu kan ada analisa jabatannya juga, kemudian ada kriterianya juga, kemudian ada faktor waktu, kemudian ada faktor kepangkatan juga, kemudian jangka lamanya juga, tentunya begitu. Nah, kalau tidak ada kesalahan-kesalahan yang signifikan atau kemudian memang tidak ada desakan-desakan yang signifikan yang memerlukan pengamanan, misalnya ini Kapolres ini lemah harus diganti. Tapi kalau itu tidak ada, apalagi sekarang kan SDM polisi udah bagus, jadi kalau minta main copot gitu rasanya nggak bisa itu. Jadi Pak Susno minta desak boleh aja, kan setiap orang boleh mendesak, tapi apakah disetujui kan jawabannya kan tidak. Nah ini tergantung dari institusinya kan punya mekanisme sendiri untuk melakukan pergantian jabatan, kan ada mekanisme yang sudah ada aturan dan prosedurnya, jadi ya nggak bisa. Tapi miris gak sih Bang dengar cerita Susna 2J ini bersaksi sesuai keahliannya malah mendapatkan tindakan seperti itu? Sebenarnya nggak ada tindakan yang intimidatif. Ya ini kan kalau kita lihat secara netral tidak ada yang intimidatif. Kapolres juga tentunya kan masih muda juga, jadi juga dia juga ngerti juga lah, nggak ada intimidatif lah ya. Yang ada memang bertanya. Kita pun kalau jadi pimpinan di sana, misalnya kalau ada anak buah kita habis dari lapangan kan kita pasti tanya, ngapain aja lu di sana, sama siapa, ngomongnya apa aja. Kan kita juga kadang-kadang pertama kepo, pengen tahu namanya urusan ini kan. Yang kedua memang kewajiban kita sebagai pimpinan harus tahu apa yang terjadi, apa yang dikatakan dan dibicarakan. Makanya dalam kepolisian, kembali lagi kepada kepolisian, ada fungsi intelijen. Namanya kan ada Kanit Intel, ada Kasih Intel, ya kan, ada Kasat Intel. Kan tujuannya kan untuk mencari data sebanyak-banyaknya. Nah, tugasnya Kapolres juga termasuk tugas Intel. Ini lagi tugas Intel mungkin dia, jadi ditanya juga apa yang terjadi. Nah, kecuali Kapolres kemudian bicara, ini Pak Susno mau saya tembak aja kan gitu. Kalau itu beda lagi urusan. Tapi kalau ini kan cuma bertanya, memeriksa, interogasi. Jadi ini lebih kepada perspektif subjektivitas dan sudut pandang pemikiran orang per orang. Pak Susno Haji berpikirannya begini, Kapolres sebenarnya maksudnya nggak begitu, nggak begini gitu. Jadi ini bisa cenderung yang namanya salah paham bisa terjadi gitu. Kapolres maksudnya baik, kemudian Pak Susno menganggap ini tidak baik. Tapi nggak apa-apa, wajar-wajar salah paham. Nah, pentingnya itu komunikasi. Kan Pak Susno kan pensiun dari polisi, Pak Kapolres juga masih jadi polisi. Kan kalau ketemu kan enak ngobrol sebenarnya. Ini kan karena belum ketemu aja. Tapi kalau udah ketemu Pak Susno dengan Pak Kapolres, ya pasti ngobrolnya juga enak-enak aja lah. Nah ini kan Bang yang terbaru kan terkait Sakatata 2 kan sudah melakukan sumpah pocong. Gimana sih Bang tanggapannya kalau terkait sumpah pocong? Sumpah pocong itu tidak dikenal dalam hukum di Indonesia. Di dalam hukum agama juga kita belum tahu apakah itu dianggap sah apa tidak. Tapi sumpah pocong itu sebenarnya adalah bagian dari penegasan setegas-tegasnya bahwasanya apa yang disampaikan adalah benar dari orang yang melaksanakan sumpah pocong. Tapi itu kan sifatnya kan adalah dogmatik iman. Apakah agama kemudian mengesahkan itu kita belum tahu ya. Tapi yang jelas itu adalah dogmatik iman dari seseorang yang ingin bersumpah sebenar-benarnya. Padahal nggak perlu sumpah seperti itu juga. Kalau udah katakan ya, ya udah ya gitu. Kalau nggak udah bicara tidak, ya udah tidak gitu. Jadi nggak usah kita lebih-lebihkan dengan sumpah-sumpah segala juga. Nggak penting-penting amat begitu. Apalagi hukum Indonesia tidak mengenal yang namanya sumpah pocong. Hukum Indonesia hanya mengenal sumpah di pengadilan. Kalau sudah masuk pengadilan menjadi saksi harus disumpah. Kenapa? Karena pengadilan itu sifatnya formal dan berdasarkan kepada ketuhanan dan kemudian diatur oleh undang-undang. Nah, sumpah pocong tidak diatur oleh undang-undang dan bahkan tidak dikenal oleh undang-undang kita. Jadi nggak berlaku sama sekali. Sumpah pocong itu nggak dianggap oleh pengadilan. Justru kalau pengadilan menganggap ini sebagai bagian dari bagian dari di dalam konteks
kesaksian di persidangan ya dianggap ngawur gitu. Jadi nggak akan dipakai. Yang dipakai adalah kesaksian-kesaksian yang ada dalam persidangan yang disumpah. Kan ada sidang PK. Sidang PK dilakukan di pengadilan negeri yang dilakukan oleh ketua pengadilan. Di situ udah pasti ada sumpahnya. Nah, itu yang berlaku. Apa yang dikatakan dalam persidangan itu yang dipakai nanti. Maju tidak, kalau dianggap langkah maju namanya malu-maluin, karena pengacara sebenarnya nggak boleh juga tuh bikin yang di luar hukum gitu. Kalau langkah mundur kita tidak tahu, kalau tidak melangkah juga mungkin memang karena nggak punya nilai berarti dianggap tidak ada langkah mundur, tidak ada langkah maju, nggak bisa dipakai. Tapi untuk sebagian besar orang Indonesia yang masih menganut adat dan agama yang kuat, yang sifatnya culture ya di wilayah-wilayah itu, ada keyakinan bahwasanya ini dipakai sebagai sembah pocong. Nah, kalau hukum kita masih pakai hukum adat, kemudian yang bisa membuka selebar-lebarnya material-material yang ada di luar persidangan dianggap sebagai suatu posisi yang bisa dipakai di sidang, yaitu bisa. Tapi kan tidak sekarang ini. Sekarang ini hukum Indonesia sudah sama, semuanya sama. Dari Sabang sampai Merauke itu hukumnya sama, undang-undangnya sama, sehingga tidak ada lagi yang namanya hukum-hukum adat di luar atau kebiasaan-kebiasaan adat di luar hukum ini yang dipakai menjadi penggunaan penegakan hukum di Indonesia. Tapi terkait itu Rudiana juga kan nggak datang nih bang di sumpah pocong itu, gimana sih bang tanggapan? Pak Ibtu Rudiana tidak datang dalam ajakan sumpah pocong. Udah benar dia itu. Kalau dia datang ke sumpah pocong malah ini rasanya udah nggak usah jadi polisi dia. Udah kalau dia datang sumpah pocong, datang ke sumpah itu, ya harus dipertanyakan kepolisiannya dia. Bisa-bisa dia kena pecat sama Kapolri, sama institusi. Kenapa? Ya yang begitu dijalanin sama dia. Dia kan penegak hukum. Dia harus mengikuti hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dan ketika dia tidak hadir, udah benar langkah dia, bahwasanya dia adalah penegak hukum juga, begitu. Nah ini bang, yang terbaru juga kan terkait terungkapnya ekstraksi SMS Pina di malam kejadian. Ternyata dia masih berkomunikasi pukul 22.14. Nah itu gimana sih bang tanggapannya? Ini kan ada komunikasi chatting sama temannya yang bernama Mega gitu bang. Nah sebelum kejadian kan, sepanjang sebelum kejadian berarti komunikasi ini kan dalam konteks yang wajar, tidak ada ketakutan, tidak ada tekanan. Nah, yang dipersangkakan terdahulu kan adanya perkosaan, adanya kejadian di sebelumnya yang kemudian menimbulkan ketakutan. Nah, kalau ekstraksi dari chatting ini dibuka dan hasilnya memang netral, berarti kan tidak ada kekejaman sebelum kejadian. Berarti ini menjadi salah satu pembuktian bahwasanya ketika ada chatting yang netral, ada komunikasi yang wajar, berarti dia tidak di dalam tekanan sebelum kejadian waktu di TKP kan. Berarti ini bisa dipakai untuk penguat bahwasanya mungkin saja kejadiannya bukan adanya perundungan, pengancaman, adanya bullying, adanya pengeroyokan, mungkin saja nggak begitu kejadiannya. Kenapa? Karena 1 jam atau 2 jam sebelum kejadian kan dia masih komunikasi netral. Tidak ada teriakan minta tolong di situ kan. Kalau chatting itu benar, bahwasanya kondisinya adalah komunikasi yang wajar, tidak ada ketakutan, kekhawatiran, ini kan bisa menjadi indikator bahwasanya tidak ada kejadian yang diperkirakan atau dipersangkakan terjadi di waktu sebelum kejadian di TKP tersebut. Jadi memang bisa jadi ini mengarah kemungkinan kecelakaan. Dari posisi cerita ekstraksi chatting yang dibuka. Berarti abang lebih percaya kecelakaan berarti atau bisa dibilang gitu atau pembunuhan? Iya, ini kan baru bicara bisa jadi. Bisa jadi kan kemungkinannya 10, 20, 30% ya. Jadi dasarnya itu. Nah, cuman ini kan harus dibuktikan lebih valid lagi. Validasi perlu dikerjakan di sini dari hasil bukti-bukti baru. Ini kan dianggap bukti baru nih, karena kita juga baru tahu ada pembukaan ekstraksi dan hasilnya kan komunikasinya wajar. Nah ini bisa ditelusuri dari sini juga, begitu. Apakah kemudian ini dianggap kecelakaan? Ya bisa jadi, tapi tidak pasti. Kenapa? Satu, bukti ini kan belum menunjukkan keadaan, jadi harus dikombinasi dengan bukti lain. Tapi kata Rasman juga bilang, kata sumpah pocong ini nggak bisa membuktikan Saka Natal bersalah atau enggak.
Iya, udah benar kalau itu Pak Rasman tuh benar ngomong begitu. Memang sumpah pocong tidak akan membuktikan apapun juga, selain memberikan keyakinan kepada masyarakat di luar hukum bahwasannya omongannya benar. Tetapi sebenarnya nggak perlu sumpah pocong pun, kalau dia ngomong ya adalah ya, tidak adalah tidak, ya sudah, itu diyakini juga sebagai masyarakat kan. Cuman karena dia khawatir masyarakat nggak percaya, disumpah pocong aja. Gitu. Jadi itu yang kemudian berada dalam arena di luar hukum. Tentunya karena Pak Rasman dia merasa pengacara, penegak hukum juga, dia bilang ini nggak sesuai nih sama hukum. Ya benar kali. Nah ini kan yang terbaru Saka Tatal diperiksa di Barreskrim Polri terkait dugaan kesaksian palsu Aib dan Dede. Gimana Bang tanggapannya? Saka Tata diperiksa di Mabes Polri terkait adanya dari kesaksian palsu Aib dan Dede. ya waktu Aib dan Dede memberikan kesaksian waktu persidangan di masa lalu. Saka Tata menyatakan bahwasanya itu adalah palsu. Dan dia juga kan merasa Dan tidak Dede bersalah. juga menyatakan juga yang dulu juga palsu. Berarti kan sudah ada dua saksi. Pertama, Saka Tata menyatakan kesaksian di persidangan di masa lalu adalah palsu. Yang kedua, Dede menyangkal kesaksian terdahulu adalah palsu. Jadi kan ada dua kesaksian sekarang. Berarti sudah ada dua saksi yang menyatakan apa-apa yang terjadi di persidangan yang didengarkan di persidangan sebagai kesaksian itu adalah palsu. Kesaksiannya Dede otomatis adalah palsu. Kan tinggal si AF sekarang yang menyatakan kesaksiannya adalah asli. Sekarang 2 lawan 1 nih, gitu. Nah, cuman yang akan berhak menilai ini kembali lagi adalah penyidik yang sekarang yang ada di Barreskrim Mabes Polri. Kan sudah ada dua kesaksian, nah tinggal digali lagi. Jadi dua kesaksian yang menyatakan keterangan di masa lalu di persidangan adalah palsu, sama ekstraksi dari si chattingnya Vina. Nah, itu kan bukti juga. Jadi udah 3, 2 saksi dan 1 alat bukti yang lain, yaitu keterangan komunikasi. Gitu. Jadi sekarang udah 3 nih, udah mulai ada penguatan. Nah, arahnya kemana? Masih dalam penyidikan. Tapi harapan abang di PK-nya Saka Tatal ini, apalagi kan udah pasca sumpah juga pocong, itu gimana sih Bang? Kita berharap ini terbuka dan terang. Nah, untuk menjadi terbuka dan terang tentunya ada yang namanya keputusan PK. Keputusan PK ini adalah insting daripada para hakim senior yang kemudian yang menjalankan sebagai majelis hakim yang untuk memutus ya. Nah, kita lihat kalau mereka sendiri yakin bahwasanya keterangan Saka Tata ini yang di PK ini adalah benar dan meyakinkan, dan kemudian mereka menerima PK-nya, ini akan terjadi perubahan-perubahan yang besar nih ke depannya. Ditambah pemeriksaan di penyidikan, ditambah ininya diterima oleh PK-nya diterima Saka Tata, ya ini menjadi pendobrak untuk membuka kasus ini semakin terang. Tapi kalau kemudian PK-nya tidak diterima, ini bukan berarti kemudian perkara ini mati. Bukan. Kenapa? Karena kan kita lihat juga ini harus dipertanggungjawabkan nih. 8 orang yang masih terpidana, nah benar gak ini mereka melakukan apa tidak? Jadi mereka pun masih punya hak untuk melakukan PK. Kalau PK-nya Saka Tata tidak terima, mereka masih punya hak. Ditambah lagi kan ada di penyidikan yang baru beberapa keterangan-keterangan baru. Nah, ini bisa dipakai nanti, bisa diperhatikan ini apakah dan bagaimanakah arah dari penyidikan, karena sudah ada penguatan-penguatan gitu. Oke Bang.